Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nilawati, dan rekan saya, Syahrul Fazri, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Al-Baghdadi. Ini untuk melengkapi salah satu tugas pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Taufik Warman Mahfuz, LC MTHI. Di makalah ini kan ada 4 pembahasan. Kita bahas yang pertama. Kita akan membahas yang pertama tentang pengertian metode pembelajaran Al-Baghdadiyah. Metode pembelajaran Al-Baghdadiyah adalah metode pembelajaran Al-Quran yang dirancang secara sistematis atau tersusun atau tertibiyah melalui proses pengulangan agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Umumnya metode ini lebih dikenal sebagai metode A-B-T. Nah, metode ini memang belum ditemukan catatan mengenai siapa penggagasnya, bagaimana sejarah maupun perkembangannya. Nah, tapi kalau kita mendengar kabar dari mulut ke mulut, mungkin metode ini populer digunakan pada tahun 80-an. Kemudian metode ini sama seperti metode yang lainnya, yaitu memiliki buku ajarnya. Nah, buku ajarnya itu seperti ini. Hanya satu jilid maksudnya. Kemudian kalau orang dulu menyebutnya ini sebagai Quran kecil atau turutan. Nah, kalau buku dari covernya ini hanya tertulis judulnya Juz Amma Ma'al-Hijayah, penerbit Miftah Surabaya. Kemudian di dalamnya itu ada Juz Amma Ma'al-Qaidah Baghdadiyah. Ini punya 64 halaman dan pada pembelajaran pertama ayat pembelajarannya itu ada 4. Nah, sekarang kita masuk ke cara penerapan metode Al-Baghdadi. Nah, di sini ada bukunya. Nah, di bukunya ini ada 5 pembahasan atau pembelajaran yang akan ditempuh oleh peserta didik. Yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah tanpa harokat, dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai dengan huruf ya. Kemudian pada pembelajaran kedua, peserta didik mulai dikenalkan dengan huruf hijaiyah dengan harokatnya. Pasti kalian familiar dengan bacaan alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u. Nah, itu adalah metode ini. Kemudian pada pembelajaran ketiga, peserta didik akan dikenalkan dengan huruf hijaiyah yang bersambung. Itu contohnya alla, dalla, talla, talla, jalla, halla sampai 2, 3, 4, 5 dan 6 huruf. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya peserta didik akan diperkenalkan dengan juz amma. Juz amma itu dimulai dari Al-Fatihah, dilanjutkan An-Nas, kemudian ditutup dengan surah An-Naba. Kemudian pada terakhir pembelajarannya, peserta didik akan diperkenalkan dengan bacaan-bacaan
atau doa-doa harian yang bisa dihafalkan dan diamalkan. Nah, untuk judul-judulnya bisa dilihat di makalah atau di samping ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbandingan metode Al-Baghdadi dan metode Iqra. Di sini metode Al-Baghdadi ini dibentuk dengan sistematis dimulai dengan huruf hijaiyah tanpa harokat. Sedangkan metode Iqra, metode ini dibentuk dengan secara praktis dan sistematis sehingga langsung dimulai dengan huruf hijaiyah berharokat seperti fathah, kasroh, dan dhammah. Selanjutnya mengenai tahun kepopuleran metode Al-Baghdadi ini, penulis belum menemukannya, namun di beberapa website menunjukkan bahwa metode ini populer pada tahun sekitar 80-an atau sebelumnya, dan kini penggunanya sudah mulai jarang. Sedangkan metode Iqra itu populer pada tahun 90-an hingga sekarang, penggunanya pun masih sering diterapkan pada pengajian pembelajaran Al-Quran. Kemudian metode Al-Baghdadi lebih menekankan pada keaktifan guru sebagai pengajar dalam pembelajaran, sedangkan metode Iqra lebih menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian metode Al-Baghdadi proses pembelajarannya cukup panjang dan lama sehingga memungkinkan peserta didik merasa cepat bosan. Sedangkan metode Iqra, proses pembelajarannya cukup cepat sehingga memungkinkan peserta didik merasa tidak terlalu bosan. Lanjut, metode Al-Baghdadi ini dilakukan dengan mengeja huruf seperti alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Sedangkan metode Iqra dilakukan pembacaan secara langsung tanpa ejaan seperti A, Ba, Sa, dan seterusnya. Metode Al-Baghdadi ini diajarkan secara privat atau secara kolektif yang lebih kecil, sedangkan metode Iqra diajarkan secara kolektif. Kemudian lanjut ke kelebihan dan kekurangan metode Al-Baghdadi. Adapun kelebihannya, yang pertama, anak peserta didik mudah dalam belajar karena sebelum anak didik diberi materi, peserta didik sudah mengenal dan paham huruf hijaiyah. Yang kedua, peserta didik yang mempunyai tipe belajarnya cepat akan lebih cepat selesai karena metode ini tidak mengganggu peserta didik yang lain yang belum belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa dan secara tidak langsung akan menambah pembendaharaan kata bagi peserta didik karena mereka akan mengetahui dan mengenal huruf hijaiyah yang belum pernah ditemui. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus menghafal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu dan harus dieja. Kemudian yang kedua, peserta didik menjadi kurang aktif karena harus mengikuti guru pengajarnya dalam membaca. Kemudian yang terakhir, kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.